Susunan acara musyawarah desa khusus usulan pinjaman dan dukungan pengembalian pinjaman untuk koperasi desa Merah Putih Tulung Pasik 6 November 2025. Pembukaan, marilah kita buka acara ini dengan membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kedua, pengantar kepala desa tentang musyawarah desa khusus usulan pinjaman dan dukungan pengembalian pinjaman untuk koperasi desa Merah Putih sekaligus membuka acara musyawarah desa khusus secara resmi. Kepada beliau Bapak Muslim waktu dan tempat, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tapi Ibu yang saya hormati pendamping desa, sahabat masjid, juga yang hormati Ketua BPD setelah daerahnya, yang saya hormati Ketua Koperasi Merah Putih Desa Tulung Pasik beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak Sekdes, kaum kasih yang sudah hadir di ruangan ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu yang telah melimpahkan rahmat taufik serta hidayah kita semua, sehingga kita bisa hadir dan berkumpul dalam rangka membahas atau menindaklanjuti koperasi Merah Putih yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Mudah-mudahan acara ini dari awal hingga akhir tidak ada salawat wassalam seluruh datang pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu mendukung usahanya dia mudah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dalam kesempatan ini sekaligus saya mewakili Bapak Camat untuk membuka acara ini. Tidak lain dan tidak bukan, kita akan membahas terkait masalah koperasi yang mungkin nanti akan disampaikan oleh Pak Wi atau pendamping kita, di mana operasi ini di awal 2020 kita sudah launching ya, mulai, tetapi di dalam aturannya nanti Bapak pendamping kita yang menyelesaikan, karena dengan adanya operasi ini tentu berkaitan dengan desa kita, tentunya yang perlu informasi pemotongan tidak 2%. Tetapi apakah di awal tahun ini sudah dimulai atau tidak, kita tunggu apa yang sudah diterapkan oleh pemerintah nanti. Mungkin dalam kesempatan ini saya hanya membuka itu secara teknis nanti disampaikan oleh pendamping dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Acara rapat koperasi Merah Putih Desa Tulung Pasik ini saya buka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan maksud dan tujuan musyawarah desa khusus oleh pendamping desa atau lokasi PMD kecamatan kepada beliau Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun yang terhormat Bapak Kepala Desa Tulung Pasik beserta perangkatnya, yang kami hormati Bapak Ketua BPD Desa Tulung Pasik beserta anggotanya, yang kami hormati rekan asisten bisnis atau pendamping koperasi desa Tulung Merah Putih, yang kami hormati
pengurus koperasi desa Kelurahan Merah Putih Desa Teluk Pasir, yang bermanfaatkan BLT serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita semua diberi rahmat sehingga kita bisa berkumpul di pada desa ini dalam rangka musyawarah desa khusus terkait dengan usulan dan dukungan pengembalian pinjaman koperasi Desa Merah Putih. Ya, ini sangat penting sekali harus kita sampaikan dan kita bahas pada pagi hari ini. Selanjutnya salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang insyaallah akan ditunggu sahabatnya berhati di masyarakat. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan kegiatan pada pagi hari ini adalah sudah langkah hampir terakhir sebelum koperasi desa itu bisa mengakses dana. Kalau di awal pembentukan kita kemarin berpikir bahwasanya koperasi itu mengajukan pinjaman, kemudian pinjaman itu akan cair berupa uang. Ternyata itu koperasi itu tidak akan cair berupa uang. Koperasi itu cair berupa barang sesuai dengan yang diajukan kegiatannya. Mudah-mudahan di Teluk Pasir semua dokumen sudah siap. Ketua koperasinya ya kan? Kantor sudah siap. Kantor belum ada. Oke, syarat NPWP sudah. Nomor rekening sudah. Nomor belum. Oke, sudah ya. Koperasi. Kemudian nomor rekening itu himbara, yang penting himbara. Kalau mengatakan harus di satu bank, salah satu bank, kayaknya kepentingannya enggak. Yang penting pokoknya himbara. Gitu. Masalah nanti mau cairnya dari mana, pengajuannya kemana, terserah. Penting himbara. Kemudian NIP juga. Oke. Berarti tinggal sekretariat. Kemudian rekening ya. Oke, jadi Bapak sekalian, untuk NIP ada berapa unit usaha yang di daftar kemarin keluar? Cuma satu ya, satu ya. Jadi itu Bapak sekalian. Jadi sebagai contoh di Teluk Pasir ini yang diajukan itu harus gerai sembako, artinya toko kios sembako. Nah itu nanti kalau sampai pengajuannya disetujui, maka koperasi ini pengurusnya nomor rekening itu tidak berisi duitnya, tapi sejumlah uang itu langsung diberikan kepada induknya, mana yang akan supply. Jadi koperasi tidak menerima duit, tapi menerima barang gitu. Dari bank nanti akan seperti itu permainannya. Yang kedua, agar nanti pengurus koperasi juga mengikuti pelatihan. Ini sampai dengan hari ini untuk yang terdaftar mengikuti pelatihan resmi itu 6 desa sudah terdaftar, tinggal desa Raja Basa Baru yang belum terdaftar nama-namanya untuk mengikuti pelatihan koperasi yang diadakan di Kementerian. Nah, masalah tempatnya dan lokasi yang tidak tempatnya di mana nanti akan ada panggilan. Selanjutnya untuk koperasi ini, jadi mau tidak mau sesuai dengan peraturan Presiden 9 tentang percepatan pembentukan, kita sudah lalui karena peraturan ini mensyaratkan kita untuk dipercepat pembentukannya. Semua kita sudah melaksanakan Desus waktu itu tahun kemarin. Nah, kemudian semuanya sudah terbit. Selanjutnya jadi tujuan Musdesus ini adalah memberikan landasan hukum dan operasional bagi kepala desa dan DPD untuk menyetujui proposal ADMD. Jadi landasan hukum untuk menyetujuinya itu salah satunya Musdesus ini. Kemudian dasar hukumnya adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2000.
Tuh. Jadi Bapak sekalian, mau tidak mau, suka tidak suka, dana desa 30% itu untuk cadangan pengembalian koperasi. Kalau sampai koperasi macet, 30% setiap tahun, bukan 5 tahun, setiap tahun selama macet itu akan diambil untuk pengembalian atau angsuran pokok plus bunga koperasi kebaran. Dan itu tanpa persetujuan kepala desa nantinya. Hari ini persetujuannya, makanya kemarin ya saya kirimkan ke Mbak Titin itu, di situ ada 2 lembar yang ditandatangani di atas materai. Itu. Jadi 2 lembar di atas materai itu adalah mengagumkan dana desa sebanyak 30% setiap tahun untuk bayar utang. Jadi nggak bangun. Makanya hati-hatilah nanti untuk yang pengurus koperasinya. Kemudian kalau ada pertanyaan bagaimana desa-desa yang hari ini sudah membangun gerai atau membangun toko atau membangun bangunan untuk berusaha, kami dari pendamping tidak bisa menjawab duitnya akan diganti atau tidak. Sebagai informasi, Zoom terakhir itu adalah swadaya, jadi hati-hati. Karena kemarin sudah ada satu desa yang dia membangun gerai toko itu nggak main-main, ada 3 blok. Jadi rupanya bekas sekolah yang tidak terpakai dipinjam untuk gerai. Setelah itu sudah cukup. 3 blok disulap menjadi bangunan toko. Setelah ditanyakan bagaimana biaya yang untuk perbaikan kemarin yang kamu ganti siapa? Swadaya. Itu. Makanya hati-hati. Kemudian kemarin terakhir itu dari Babinsa mendata tanah untuk kantor koperasi. Jadi kemarin sempat ditanyakan di Mandarasari, cuma karena tanyanya visi-visi, saya sempat tidak bertanya karena nanya kepada visi-visi Pak juga jawabnya kurang pas. Dipikir tanah untuk bangunan koramil, karena yang data dan jawaban itu yang terangkat, karena yang ditunjukkan itu tanah di dekat pos lantas yang ada dari hitam. Itu bukan tanah untuk koperasi, itu tanah untuk koramil, seperti saya gitu. Jadi tanah yang ditanyakan itu, yang tanya juga, mohon maaf, yang nanya kan kayaknya juga kurang banyak memahaminya, yang ditanya juga seperti itu. Sebenarnya maksud dari pertanyaannya, apakah desa sudah menyiapkan atau ada tanah untuk kantor koperasi? Yang bisa saya tarik kesimpulan seperti itu sebenarnya. Karena orang itu diperintahkan oleh Kodem diperintahkan oleh Korem. Nah, kemudian Korem diperintahkan lagi oleh Kodam. Sekarang kita tidak ada Korem karena kita sudah berubah jadi Kodam Lampung. Kemudian dari Mabes itu harus mendata tanah milik desa yang untuk kantor. Itu. Jadi tanah itu luasannya kurang lebih, kalau awal itu kurang lebih 1 meter yang untuk lingkungan kantor, dan itu harus milik desa, dibuktikan dengan surat tanah, fotonya, kemudian tekniknya atau koordinatnya gitu. Jadi itu sekalian. Nah, terkait dengan itu semua, maka di sini kepala desa dan ketua BPD itu dalam hal hasil pusdesus ini itu ada 3 kewajiban yang harus dijalankan oleh kepala desa dan itu sangat penting. Yang pertama, kewajiban kepala desa adalah melakukan peninjauan proposal rencana bisnis
Koperasi Desa Merah-Putih bersama BPD atau bersama BPD, kalaupun tidak sanggup maka bisa menggunakan pihak ketiga untuk mempelajari proposalnya, masuk akal tidak usahanya, kira-kira akan hasil atau tidak. Jangan usahanya tidak masuk akal dijalankan macet, nggak salah 30% selama kepemimpinan koperasi itu, selama berlakunya pengurus sampai dengan nggak bisa bayar terus, ya sudah 30% maka akan dibayarkan untuk itu. Dan itu nanti karena perjanjian kepala desa itu dengan kepala KPPN bagian yang transfer dana desa, tanpa ngomong lagi langsung dipotong terus kayak gitu sampai habis. Pesan tiap tahun. Nah, jangan sampai terjadi cerita, oh ini zaman lurahnya Pak Muslim, dana desa nggak bisa untuk bangun, hanya untuk membayar utangnya koperasi dan koperasinya mati, bangkrut. Karena di undang-undangnya tidak ada kalau sampai koperasi itu bangkrut macet, maka pengurusnya asetnya disita, nggak ada. Atau pengurusnya dikejar, tidak ada. Yaitu tadi dari awal sudah dinyatakan kalau sampai macet maka dana desa 30%. Berarti yang tanggung jawab tetap kepala desa dan BPD. Itu harus kalian. Jadi sekarang ini yang bisa memagari, jangan sampai dana desa itu untuk bayar utang hanya di sini, pertama di proposal ini. Jadi itu jangan sampai kita lengah dengan proposal itu. Yang kedua, kepala desa dan BPD harus memastikan bahwasanya Koperasi Desa Merah-Putih ini mampu bayar utang pokok plus bunga. Jadi memang betul-betul ditanya betul nanti bagaimana langkahnya dan sebagainya. Jadi kayak umpamanya kita sudah ada gerai sembako, kita nanti umpamanya itu kerjasama dengan Indomarko. Jadi semua barang itu distok oleh Indomarko. Duit dari bank itu masuk ke Indomarko seperti itu. Jadi koperasi itu hanya menerima barang sejumlah berapa yang diajukan seperti itu. Umpamanya gula, kalau gula jelas gula yang Lampung, kemudian beras, kalau beras yang kualitas SPHP, karena itu semua barang subsidi. Kalau minyak yang ada berarti minyak kita subsidi semua, sehingga diharapkan harganya lebih rendah dari pasar, sehingga koperasi itu akan berjalan seperti itu. Kemudian bagaimana kalau pupuk boleh? Jadi kalau pupuk itu untuk menekan nantinya pengecer itu akan berhenti ya. Mau tidak mau dia hanya bisa jual pupuk non subsidi kalau gerainya ada gerai pupuk, karena kerjasamanya nanti langsung operasi itu dengan PI Pupuk Indonesia seperti itu. Apalagi sekarang pupuk sudah turun jadi 90.000 per sak ya HEP-nya. Hati-hati kalau yang mengelola pupuk, jangan lagi bermain-main dengan pupuk, karena nomornya pengaduan menteri itu disebar di mana-mana. Sekarang anak kecil itu bisa melaporkan hal yang seperti itu. Jadi biar tidak terkendala, terus kalian gara-gara sepele dari 90.000 ngambil menjadi 92.000 yang padahal untuk naik turunkan untuk pulih dan disetujui ternyata masih kurang. Jadi hati-hatilah sekarang ini dengan itu. Yang ketiga, tugasnya kepala desa adalah, nah ini yang agak enak benar, memastikan imbal jasa 20% dari hasil usaha koperasi. Jadi setiap tahun koperasi ini kan harus rapat anggota tahunan. Nah, 20% dari keuntungan itu harus disetorkan ke rekening kas desa sebagai PAD. Hanya itu yang enak dengar, lainnya nggak enak. Kalau PAD enak dengar, karena PAD itu bisa menolak dulu. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, bahwasanya
operasi daerah merah putih ini harus tetap dilaksanakan sehingga mau tidak mau bisa tidak bisa berita acara tetap harus ditandatangani di hari ini, dan kemudian nanti yang bisa dilakukan kepada saya hanya mengawasi yang mulai dari penyusunan proposal. Silakan Pak Camat. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian, kalaupun nanti di satu fase ini mau membangun gedungnya, ya kita harus lihat kalau memang di seputaran lapangan masih ada tanah yang siap untuk membangun gedung, karena jelas kalau tanah lapangan mesti tanah desa, dan itu yang diajukan ke Koramil. Nanti Babinsa yang akan ukur, dia bisa langsung ukur, kemudian dia akan foto, kemudian dia akan ambil koordinatnya, itu yang akan dikirim ke aplikasinya. Nanti siapa yang bangun, nanti jelaskan oleh tentang operasi, karena itu ada tersendiri yang dibangun untuk menyiapkannya. Kemudian Bapak sekalian, ingat jangan sampai koperasi ini dibuat main-main. Walaupun sejarahnya Orde Baru nggak ada koperasi yang sekarang ini masih ada. Seperti apapun koperasi Orde Baru, tinggal puingnya di Purbolinggo itu kurang gede ya, koperasi Kauti Subur. Kemudian di Pekalongan itu juga iya, ternyata semuanya berjalan lama. Mudah-mudahan koperasi Desa Merah Putih ini, karena ini memang disupport oleh Bapak Presiden, minimal sampai dengan masa takdirnya Bapak Presiden Prabowo, operasi masih berjalan. Setelah itu yang akan takutnya berganti kepemimpinan, ya kan berganti seperti itu gitu. Jadi itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan, intinya di hari ini hasilnya itu adalah dirapatkan, tapi hasilnya itu dipaksa mau tidak mau yang nanti disiapkan oleh Mbak Dewi sama Mas Irhas itu kepala desa dan ketua BPD di atas materai menandatangani persetujuan pengalokasian anggaran 30% dari pagi dana desa dialokasikan untuk persiapan membayar hutang pokok dan bunga operasi Merah Putih setiap tahun sampai dengan tenor atau masa pinjaman operasi saja. Jadi itu Bapak sekalian yang bisa saya sampaikan. Tadi sambil menunggu para camat, karena pada pagi-pagi takziah. Jadi takziah juga penting karena tinggal sekali itulah hadirinnya, tidak akan lagi datang untuk nengok di dalam. Jadi kita menghormati yang meninggal dunia. Kebetulan juga keluarga besar Kecamatan Baru karena KLKP. Kurang lebih mohon maaf, saya kira untuk tapi kalau mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih atas sambutannya. Meningkat sambutan yang selanjutnya yakni sambutan Camat Katar Baru kepada Bapak Camat Katar Baru. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Bu. Izin Pak Kepala Desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala rabbi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Pasik, Bapak Muslim, yang saya hormati Ketua Operasi Desa Merah Putih, saya hormati Bapak PT, PMD,
PLD, yang saya hormati Kasih BD, yang saya hormati Kasih Kreatif, yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin hadirat yang berbahagia, insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, di mana pada siang hari ini kita bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Salawat teriring salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah syafaatnya kita nantikan di hari yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada penyelenggara, ketua penyelenggara yang telah menata tempat ini dengan baik. Terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu sekalian bersedia hadir. Kenapa kita hadir di sini? Kita merujuk kepada Permen Des nomor 10 tahun 2025 tentang operasi desa merah putih. Artinya kita akan membahas bagaimana supaya ke depan koperasi ini bisa berjalan dengan lancar. Kalau kita lihat kan, kalau biasanya kalau pendanaan kan uang kita terima kan, ini kita itu diarahkan untuk berbisnis, ya kan? Berbisnis artinya kita tidak menerima uang. Uang kalau kita berbisnis apa, kita tinggal mengajukan proposal. Bila dianggap dia memenuhi syarat atau masuk akal, logis, maka pihak koperasi atau pihak bank itu akan bukan mencairkan dana, menyetujui lah. Jadi dalam hal itu kita harus pilih usaha apa yang kiranya enggak stagnan nanti, bisa lancar. Harus selektif benar, karena ini taruhannya dana desa. Kasihan bapak kepala desa kita jikalau usaha yang kita ajukan nanti terbengkalai atau bangkrut, merugi. Kalau pihak bank tidak mau merugi, tahunya bangkrut ya dana desa yang dibebankan. Makanya harus hati-hati benar. Dan juga jangan takut, ya memang kayak gitu. Kalau di dunia usaha memang harus ada manajemen risikonya, harus dipertimbangkan. Namun ya jangan takut juga, jangan takut bayangan. Karena endingnya ini kan usaha itu kan untuk mendapatkan keuntungan. Makanya harus manajemen risikonya, manajemen cara usaha apa yang mau diterapkan itu harus diperhatikan benar. Kalau menurut saya ya yang aman saat ini ya kayaknya bekerjasama dengan EBD, kayaknya. Tapi kan namanya suatu usaha kalau belum dijalankan belum tahu kalau apa dari itu. Tapi kalau menurut hemat saya yang paling orang menjadi kayak bodoh, kayak tuh karena nggak ada uang, nggak ada anggaran yang mau digelontorkan. Sementara ini kan uangnya ada, namun bukan berupa uang, ya, dimodalin. Harusnya itu harusnya bisa lah. Yang susah itu kita punya niat mau melaksanakan, ada modal, yang susah. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Allah, saya ampun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih atas sambutannya. Lekas selanjutnya yakni sosialisasi pelaksanaan
musyawarah desa khusus, usulan pinjaman dan dukungan pengembalian pinjaman untuk operasi desa Merah Putih yang akan disampaikan oleh pendamping koperasi desa Merah Putih kepada beliau Bapak Bahru. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Camat Mataram Baru, yang saya hormati Bapak Kepala Desa jajarannya, yang saya hormati Bapak Pendamping Desa Mataram Baru, yang saya hormati Bapak Kasih BMD, yang saya hormati Ketua BMD beserta jajarannya, dan yang saya hormati segenap pengurus Koperasi Desa Merah Putih serta kepada Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Izin Bapak Ibu perkenalkan, nama saya Muhammad Bahru. Saya di sini sebagai asisten bisnis. Jadi tugas saya ini untuk memantau dan membantu segenap administrasi serta proses pengajuan proposal dan membuatkan proposal koperasi ini agar selogis dan semaksimal mungkin, agar nanti ketika proposal itu diajukan tidak berlebih-lebih, sehingga bisa ketika proposal itu jadi dan di ACC bisa dijalankan dengan maksimal. Itu dan tugas saya itu adalah untuk membantu administrasi dari Koperasi Desa Merah Putih. Sedangkan untuk pembiayaan dan lain-lain itu berdasarkan kesepakatan desa dengan pengurus koperasi. Dan untuk usaha koperasi itu pun berdasarkan musyawarah anggota. Jadi anggota koperasi itu dan pengurus itu musyawarah, nanti mau menunjukkan usaha apa, kalau sudah ada musyawarahnya bisa diserahkan ke saya, nanti akan saya buatkan proposal di sini. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait tupoksi saya sebagai asisten bisnis. Dari saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih atas sambutannya. Meningkat acara selanjutnya yakni tanya jawab. Untuk tanya jawab, monggo bapak-bapak yang mau ingin bertanya. Silakan yang mau bertanya, yang jelas siapapun boleh. Saya sendiri Pak. Pak, ini untuk masalah gerai itu kan kita sementara sewa gitu. Sewa itu untuk biaya sewanya itu dari mana gimana? Apa kita jelas dulu, terus nanti ada pembiayaannya atau bagaimana Pak? Karena kita kan belum pernah nih, masih mau akan menjalankan gitu. Kemudian yang misal ada anggota operasi, misal ada anggota operasi yang sudah jalan misal 5 bulan terus tiba-tiba dia keluar tuh bagaimana Pak perlakuannya? Misal ada anggota operasi awal mulanya aktif sampai 5 bulan, kemudian tiba-tiba keluar, itu dana pokoknya kita kembalikan atau nanti muncul di laporan tahunannya? Oke, dari pertanyaannya untuk yang nomor 1 mungkin dari dalam koperasi bisa menjelaskan. Baik, mungkin yang ditanyakan terkait biaya dari sewa gerai tadi ya.
ya Bu. Jadi untuk pembiayaan koperasi atau keuangan koperasi itu bisa diperkuat dengan ini simpanan pokok dan simpanan wajib dari anggota. Jadi untuk koperasi Desa Merah Putih ini di Simkopdes itu aset pembiayaan hanya untuk barangnya saja gitu. Jadi untuk pinjaman sejumlah uang yang dipinjamkan nanti turunnya berupa barang. Tapi untuk gerai nanti sewa gerai itu bisa dimaksimalkan dengan jumlah anggota koperasi dengan simpanan pokok dan simpanan wajib. Dan untuk gerai sendiri itu bisa berupa sewa, bisa berupa pinjam atau dari swadaya dari anggota. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Kurang-kurangnya saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dibuka di ikut yang awal. Mohon izin Bapak-Bapak sekalian. Terkait mewakili pemerintah desa sebenarnya anggaran 5%. Kalau kami itu kemarin sisa dari penggunaan untuk fisik itu sekitar 17%. Sementara mungkin kami akan menyerap di 17%. Nah, kemudian apakah proposal itu akan harus digelontorkan pada tahun 2026 sehingga dana 30% standby nggak tahu arah tujuannya kemana? Apakah harus dirambah? Apakah harus memang untuk nyangkoni dan lain-lain? Monggo pertanyaan saya sedang mak. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Dari awal tadi mulai dari yang tentang gerai koperasi Desa Merah Putih di Teluk Pasir itu anggotanya ada berapa? 30 iuran pokoknya berapa? Terus itu sekali iuran wajibnya 20.000 tiap bulan, 30 kali beberapa bulan, kemudian ini kayaknya nggak akan cukup kalau untuk sewa. Yang pertama itu, yang kedua yang kerja itu bagaimana kan gitu. Nah untuk itu diharapkan segera bersosialisasi di kegiatan apapun. Seluruh masyarakat di Teluk Pasir harus menjadi anggota koperasi. Apalagi nanti yang menggunakan kegiatan kayak kalau sampai unit usahanya pupuk yang bukan anggota koperasi nanti nggak akan boleh ngambil pupuk di situ karena pupuk subsidi gitu. Makanya sosialisasikan seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat karena untungnya juga mereka. Jadi di rapat anggota tahunan itu nanti kan akan dibahas uang masuk ada berapa, uang keluar ada berapa, sisanya berapa. Nah sisa itulah akan dibagi-bagi 20% balik ke desa. Kemudian keuntungan yang dibagi ke anggota berapa seperti itu. Kemudian pengawasnya berapa. Itu untuk yang sewa tadi. Karena memang kalau menggunakan sewa itu agak tapi yang dicarikan solusinya. Yang kedua masalah tadi ada anggota kemudian dia selama 6 bulan terus dia keluar dari anggota, maka simpanan pokoknya bagaimana? Kemudian hasil selama 6 bulan itu bagaimana? Simpanan pokok akan diberikan atau dikembalikan saat selesai rapat anggota tahunan.
jadi sudah susun buku 1 tahun, maka simpan pokok dikembalikan. Bagaimana dengan hasil usahanya? Hasil usahanya itu dari, kalau 6 bulan ya berarti setengah tahun. Dari semua anggota itu setelah dihitung total pendapatan satu orang itu berapa, dibagi 2, yang separuh mendapat haknya yang mundur karena dia mundur 6 bulan gitu. Kecuali kalau dia belum usaha, sudah bayar selama 6 bulan simpanan wajib, simpanan wajib ditarik nggak? Ditarik? Begitu. Harusnya begitu sudah disahkan, itu sudah mulai berlaku. Jadi administrasi itu ada dari situ. Itu harusnya. Kalau mau nariknya setelah usaha, bayar sewa kredit kan gitu. Karena seperti itu. Silakan dibicarakan. Kemudian yang ketiga pertanyaan dari Pak Edi, masalah bagaimana nasib 30%? Nasib 30% sementara itu dari APBD disahkan, APBD nanti disahkan di Januari, itu akan butuh di KPPN. Terus bagaimana dengan rapnya? Rapnya nanti saya akan kasih kita buat berapa? Untuk yang 30% itu dipisah dari yang kurang lebih 17% itu, sehingga saat APBD perubahan ternyata Kopdes ini lancar atau Kopdes ini belum mengajukan perjalanan, maka 30% itu ya kita balikkan lagi ke disimpan. Seperti itu. Antisipasinya dari awal kita buat perencanaannya biar nanti nggak nabrak-nabrak. Karena sudah di bulan Oktober APBD perubahan biasanya Oktober itu musimnya kita sibuk rapat, baik itu musrek, nanti setelah rumus nanti kita sudah musrek, ada musrek kita perubahan, kemudian pelatihan sehingga nggak ada waktu lagi untuk survei. Jadi tetap survei kita dari awal, mungkin minggu-minggu depan setelah selesai musdesi semua desa, kita sudah akan mulai menjadwalkan survei lokasi. Nanti pasti saya sampaikan di teman-teman bendahara, saya sampaikan ke sekdes dan kepala desa agar kegiatan apa saja yang kemarin diprioritaskan untuk kita survei, minimal kita punya data awal gitu. Sehingga di awal tahun mudah-mudahan kita sudah jadi bupati, mudah-mudahan di awal Januari itu perbuknya sudah keluar sehingga kita pencairan itu enggak harus ngejar-ngejar pas puasa. Saya sering setiap tahun puasa itu jarang tidur gara-gara perbaikan perdes. Karena sering sekali konsideran perdes itu salah, sehingga mau nggak mau malam itu ditunggu ya malam itu saya tunggu dari desa. Jadi itu sekalian dari 3 pertanyaannya. Terima kasih, kalau ada lagi monggo. Silakan. Berarti aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Pak, dari awal akademinya operasi merah putih itu kan masyarakat tahunya ada sekitar 3 jam untuk buat, bahkan warga saya sudah pendapat karena dari awal memang kita tahunya itu. Nah, apakah sifat tidak mau latihan ada? Apakah sifat tidak itu berupa barang semua ya Pak? Itu sofa atau gimana? Mau jawaban? Terima kasih Pak. Jadi kalau kita mengacu pada peraturan presiden nomor 9, salah satu unit usahanya itu adalah dari 25 kegiatan itu salah satu pinjam. Seiring berjalannya waktu, kemudian Zoom terakhir itu bahwasanya simpan pinjam untuk saat ini tidak diperkenankan. Kenapa tidak diperkenankan? Semua kegiatan yang berkaitan simpan pinjam
Kalau dulu kita kenal ada yang unit usaha produktif web UEP yang bapak-bapak zaman PPK, PPN, kemudian SPP sampai dengan saat ini simpan pinjam khusus perempuan, bahkan sudah dikhususkan untuk perempuan. Semuanya tidak ada yang berjalan mulus, dan rata-rata yang simpan pinjam walaupun itu sudah dikelola dengan profesional tetap juga macet. Yang paling terbaru kegiatan simpan pinjam macet itu adalah banyak operasi KSP yang kayak kredit rakyat, semuanya macet, bahkan kemana-mana. Bahkan kemarin berapa yang lumayan besar-besar juga macet gara-gara simpan pinjam, sehingga Bapak Presiden Prabowo tidak menyarankan untuk KDRP saat ini di awal itu simpan pinjam. Seiring berjalannya waktu, mudah-mudahan kami bisa. Sampai sekarang belum bisa. Lagi ya Pak. Tadi kan 20% di laporan akhir tahun nanti kita kembalikan ke desa. Nah ini untuk gaji pegawai pengurus itu kira-kira berapa persen ya? Udah itu bisa Pak? Kalau gaji pegawai kayaknya yang lebih ngerti pembahasannya pada demokrasi. Monggo Mas. Izin menjawab ya Bu. Jadi dari pembahasan tadi kan ada 20% untuk desa. Jadi 20% itu dihitung dari laba bersih. Jadi laba bersih plus pajak itu dipotong 20% untuk desa, dan sisanya nanti dibagi untuk anggota dan pengurus beserta insentifnya. Dan pembagiannya itu berdasarkan rapat anggota. Jadi untuk berapa persen pengurus, berapa persen anggota yang aktif dan pasif, nah itu berdasarkan rapat anggota. Jadi ada perbedaan untuk anggota yang aktif dan yang pasif. Yang aktif bagaimana? Misal anggota tersebut sering belanja di koperasi, itu pembagian hasil usahanya itu akan berbeda dengan anggota yang hanya simpanan pokok dan simpanan wajib saja. Itu akan berbeda karena kan koperasi ini dari anggota untuk anggota seperti nanti kalau gerainya itu berjalan lancar, maka hasil usahanya itu akan kembali lagi ke anggota. Mungkin itu saja. Bisa ada yang lagi yang jaga gerai, maksudnya itu kita isikan berapa persen yang jaga gerai? Maksudnya kita 20 orang atau mengerjakan 1 orang untuk jaga gerai tersebut itu. Iya. Apa? Untuk insentif yang jaga gerai, nah itu kembali lagi ke kebijakan rapat anggota. Nanti kan ada pengeluaran untuk karyawannya itu dibayar atau insentifnya berapa, itu berdasarkan rapat anggota. Jadi tidak ada aturan untuk berapa insentifnya. Yang setahu saya seperti itu. Mungkin Bapak kasih bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin menambahkan sedikit kepengurusan Koperasi Desa Merah Putih. Jadi koperasi ini harapan dari Bapak Presiden itu untuk mempermudah akses distribusi baik barang pokok, barang-barang yang sulit untuk didapatkan masyarakat, barang-barang yang memang memutus rantai maklum itu intinya gitu. Kenapa anjurannya seluruh warga kalau bisa ikut jadi anggota koperasi? Harapannya misalnya kita lebihkan sedikit, kita koperasi ini bukan gerai guys. Keputusan berapa kita mau ambil untung, berapa kita mau gaji petugas atau karyawan yang mengelola gas, keputusan kita untuk
siapa saja yang bisa menghadir itu keputusannya bukan hanya di pengurus atau pengawas, tapi di rapat anggota. Misalnya kita untuk mempermudah gas ini, masyarakat seluruh anggota di koperasi ini untuk gasnya kita sepakat ambilnya di koperasi. Keuntungan koperasi misalnya kita ambil dari, misalnya kita cuma ambil 1.000, itu keputusan keuntungan itu berada di anggota. Jadi apa yang mempermudah itu? Satu, misalnya mempermudah menjamin bahwa di lokasi itu kita jamin bahwa tidak ada warga yang susah lagi untuk nyari gas. Kenapa? Karena kita pasti akan mendapat prioritas dari pemerintah untuk mudah untuk mendapatkan gas dari distribusi itu. Kemudian dari pupuk, misalnya dari pupuk, kan aksesnya sudah ada. Misalnya itu ini juga di luar dari pinjaman itu ya, Mas Asisten Damping. Nah, kita kalau kita pinjaman itu nilainya kan besar, mungkin perlu proses. Kita jalankan dulu apa yang dekat dengan kita. Yang penting operasi ini berjalan. Kita jangan berpikir untuk mendapatkan keuntungan yang besar dulu, Pak Ketua dan pengurus. Artinya ketika kita sudah punya anggota yang besar, nah keputusan paling besar itu ada di rapat anggota. Jadi ketika kita mau membuka salah satu anggota itu ada usulan untuk membuka usaha kita yang susah di bidang ini, itu di rapat anggota kita mau ambil beberapa. Bahkan untuk gaji pengurus juga harus ada insentifnya Pak. Kalau enggak ya pengurusnya warawiri aja gitu. Nah itu berdasarkan rapat anggota itu. Jadi harapannya ke depan ya ketika kita bisa mengelola yang kecil, tapi kan dari pengurus ini punya target. Jadi ke depan kita itu harus bisa misalnya mengelola anggaran sebesar, kalau tahun depan kita punya omset 100 juta, tapi tahun berikutnya jangan hanya 100 juta. Itu tugas dari pengurus, bagaimana kita bisa membangun koperasi itu. Nah untuk di awal ini mungkin dari sisi administrasi makanya sudah ada asisten bisnis yang itu memang sudah di kabupaten. Administrasi itu secepatnya, kalau bisa kita itu berlomba-lomba untuk melengkapi administrasi itu. Kemudian seperti halnya lahan, Pak Kades. Lahan itu kan memang kalau kita di kabupaten ini baru 2 yang sudah siap dan sudah dibangun, itu kalau sudah launching. Kalau memang kita belum sampai juga ya kita nggak harus menjadi di situ dulu. Cuma mengajar bagaimana koperasi ini memang benar-benar bisa berjalan walaupun pelan, jadi hidup walaupun kecil. Artinya kayaknya sulit, tapi setelah dijalani mudah-mudahan jadi mudah. Kebetulan pengurusnya ini kan muda-muda lagi, semangatnya luar biasa. Terus mungkin kalau untuk terkait bisnis bisa tidak mudah usaha itu ya kita prioritaskan itu bagaimana seluruh anggota itu memang benar-benar menikmati. Kalau kita mau koperasi yang untung besar, ya berarti kita sepakat kita ngambil untung besar dari seluruh anggota. Kalau kita mau kita ngambil sedikit aja, cuma kan kita sudah terjamin kebutuhan dari masyarakat koperasi, jadi kita sepakati di rapat anggota itu. Mungkin itu tambahan dari saya. Kalau ada pertanyaan lagi, silakan. Kembali ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan langsung ke pendamping. Ya, terkait masalah koperasi. Jadi terkait masalah kantong koperasi Pak. Jadi saya beberapa tahun yang lalu kita kan sudah mengajukan karena di sebelumnya sudah ada pakai itu untuk meminta dihibahkan ke aset desa. Tapi kemarin ada surat dari Bupati dan Sekda
sudah turun. Tanah tersebut untuk saat ini belum bisa dijualkan. Tetapi kalau untuk dipakai untuk kantor koperasi sudah diizinkan. Tinggal kami mengirim balasan surat ke sana. Kami sudah siap. Nah, pertanyaan kami, apakah boleh Pak tanah tersebut dibangun? Terima kasih. Terkait dengan pertanyaan Pak Kepala Desa, itu tanah desa diberikan ke kabupaten, ke dinas, ke desa. Itu kemudian sekarang dipinjam untuk dibangun koperasi, kemudian diizinkan secara desanya. Nah, yang perlu dipertanyakan kembali sekarang tanah itu surat menyuratnya masih punya desa atau punya Pemda. Kalau tanah itu suratnya sudah punya Pemda, ini nanti saya takutkan kalau hanya jawabannya itu jawaban lisan, pas lagi sudah diajukan, pasti dari sananya mental Pak, karena yang membangun itu kan bukan kita, yang membangun itu kan dari negara gitu. Nah nantinya begitu diusulkan pas suratnya di-scan, dikirim, pasti akan mental gitu. Tapi kalau mau kita coba ya nggak apa-apa. Tapi yang dikhawatirkan pas sudah dibangun nanti terus mau dipakai oleh Pemda, kita bingung. Nah itu gini Pak, perintah sebenarnya hari itu menurut surat kan kita berikan salah untuk kita salah sih ya respon dan memberikan. Jadi berupa surat sudah ada, tinggal legalitas kembalinya saja. Jadi ini saja, di saat melampirkan di Google Form-nya itu ada dua, satu surat tanahnya itu, yang kedua surat dari bupati. Itu saja. Artinya kita menjaga-jaga. Nanti takutnya dari sana, oh ini surat ini bukan tanah desa, tapi dari bupati. Nanti loh suratnya, ternyata sudah dikeluarkan oleh surat itu, mudah-mudahan bisa diterima. Terima kasih bisa menghubungi Pak harus Pak Pur ya, karena kan Pak Pur yang mendampingi kalau yang saya itu ya kan makanya kan ini nanti juga scan juga Pak. Ini scan, ini kan apalagi kan jadi rendah hasilnya, nah hasilnya itu kan scan aja.
di sini udah sesuai Pak. Ya, Oh iya. ada pertanyaan lagi? Bapak ada yang mau bertanya? Gak ada yang tanya? Acara selanjutnya ditutup, namun sebelum acara ini saya memandu acara bila terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Adalah untuk acara ini dengan kata Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak dan pulang dulu ya, karena menunggu makan siang. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.